Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Bibi Pradewita dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Oke guys, jadi kali ini saya akan memberitahu kepada kalian untuk mahasiswa keperawatan atau bukan yang mahasiswa keperawatan tentang mengenai pengetahuan apa sih coronavirus dan apa sih COVID-19. Jadi simak berikut ya. Jadi, buat teman-teman sekalian, coronavirus adalah jenis kelompok virus yang baru saja ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yang menyebar sangat luas ke seluruh dunia atau berbagai negara. Dia atau coronavirus menyerang infeksi paru-paru yang dapat mengakibatkan penyakit gejala seperti flu, demam, batuk, atau yang lebih parahnya lagi MERS dan SARS. Coronavirus sangat menyebar cepat secara luas ke berbagai negara maupun ke Indonesia. Maka dari itu, berbagai negara menyelenggarakan lockdown supaya para warganya tidak terserang penyakit virus corona. Dan di Indonesia pun sekarang juga sudah menerapkan PSBB di daerah Jakarta, di daerah Depok, dan di daerah Jabodetabek lainnya. Lalu, apa sih COVID-19? Jadi, COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang baru saja ditemukan di daerah Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit COVID-19 ini juga menyerang sistem pernafasan dan sangat cepat menularnya ke manusia yang disebabkan oleh hewan kelelawar. COVID-19 pertama, dia menimbulkan gejalanya seperti batuk, pilek, demam, gatal tenggorokan, lalu bisa menyebabkan kematian juga karena menyerang pneumonia atau paru-paru. Baiklah, sekian dari saya tentang pengetahuan apa itu virus corona dan apa itu COVID-19. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Gejala infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu seperti demam, sakit tenggorokan, pilek, batuk kering, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa saja hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh beraksi melawan virus corona. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama yaitu demam. Suhu tubuh bisa saja mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk. Yang ketiga sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Halo guys, perkenalkan nama saya Jela Putri Lasanda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Dan saya akan menjelaskan tentang cara penularan COVID-19 atau coronavirus atau sering kita sebut virus corona. Nah, WHO maupun pemerintahan sendiri telah menyampaikan berbagai himbauan sebagai antisipasi penyebaran virus corona COVID-19 tersebut. Yang pertama, kontak dengan benda yang sering tersentuh. Dan yang kedua, tak menjaga kebersihan tangan.
Dan ketiga, tak menjaga kebersihan setelah berpergian. Cara penularan COVID-19 yang keempat itu ada tidak menerapkan etika batuk atau bersin. 5. Tidak terjadi interaksi dengan banyak orang. Yang keenam, tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi atau yang sering kita sebut tuh wilayah zona merah. Selanjutnya, yang ketujuh, cara penularan yang COVID-19 yang ketujuh itu ada kurangnya pemahaman tentang virus corona. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang cara penularan COVID-19 atau coronavirus. Maka dari itu, patuhi imbauan dari pemerintahan. Stop. Ayo, kita putuskan rantai penyebaran virus corona ini. Tetap di rumah lebih baik pada di luar. Ayo, bersama-sama kita membantu untuk kita semua. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan cara pembuatan desinfektan. Manfaat desinfektan itu sendiri adalah untuk membunuh berbagai virus, terutama coronavirus. Dengan tutup, gelas ukur, lap flanel atau kain microfiber atau kain lembab, sarung tangan sekali pakai, dan masker N95 atau masker bedah. Pemutih secara hati-hati ke dalam botol kaca terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan air bersih dan aduk hingga tercampur dengan merata. Setelah itu, jika sudah, tutup botol kaca dengan rapat, lalu kocok secara perlahan agar cairan pemutih atau cairan karbol dapat tercampur. Apabila larutan cairan pemutih atau cairan karbol sudah tercampur sempurna, Anda bisa membagikan larutan cairan tersebut ke dalam botol semprot yang lebih kecil agar mudah digunakan. Anda dapat membersihkan permukaan benda mati yang sering disentuh dengan sabun dan air panas bersih terlebih dahulu sebelum menggunakan cairan desinfektan. Baiklah, itulah tadi manfaat dan cara membuat desinfektan. Terima kasih.